Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Selalu Ada Cara. Kebetulan saya baru kedatangan sebuah paket yang cukup fenomenal, yaitu Circulauso cordless keluaran Inco dengan tipe CSLI 1651. Karena stok yang terbatas, jadi Circulauso ini agak susah untuk didapatkan. Itu pun kita harus pre-order terlebih dahulu. Power tool ini juga menjadi salah satu incaran bagi penghobi kayu karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang powerful. Untuk harga dan link belanjanya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Untuk power tool ini menggunakan baterai PowerShare 20 volt. Di sini terdapat tulisan 20 volt. Untuk putarannya ini adalah 4600 rpm menggunakan mata blade berdiameter 165 mm. Untuk maksimal potongnya 55 mm, memiliki fitur pengaturan turun naik base plate-nya. Terdapat juga fitur potong miring sampai 45 derajat dan juga spindle lock. Langsung saja kita buka apa saja yang terdapat di dalam kotaknya ini. Di sini sudah kelihatan satu buah unit utamanya. Kita keluarkan dulu. Kita letak ke bawah. Selanjutnya kita mendapatkan satu buah. Oh, ini buku petunjuk. Di dalamnya terdapat beberapa bahasa. Di dalam plastiknya ini juga terdapat satu buah kunci heksagonal untuk membuka dan memasang mata blade. Ini terdapat juga parallel guide. Dikarenakan ini adalah power tool merek Inco pertama saya, jadi saya beli unit ini include dengan baterai dan chargernya. Untuk warna dari baterainya ini agak sedikit berbeda dengan warna unitnya. Terdapat tulisan 20 volt dengan kapasitas 2 ampere hour. Baterai ini bisa di-share atau digunakan pada power tool Inco cordless lainnya yang berkapasitas 20 volt. Pada bagian belakang baterainya ini terdapat lampu indikator. Jadi kita bisa tahu berapa sisa kapasitas dari baterai ini. Baterainya sangat solid. Ini adalah chargernya. Charger ini sudah fast charging. Diklaim mampu mengecas full dalam waktu 1 jam. Sebelum kita menggunakan baterai ini, kita cas terlebih dahulu. Ini adalah lampu indikatornya berwarna hijau. Kita pasangkan baterainya pada chargernya. Jika lampu hijaunya sudah berkedip-kedip, itu tandanya dia sedang mengisi. Jika lampu hijaunya sudah tidak berkedip, itu artinya baterainya telah terisi penuh. Jujur, ini unitnya cakep sekali. Bisa dilihat untuk finishingnya ini sangat rapi. Untuk materialnya juga terbuat dari bahan yang berkualitas. Warnanya juga sangat cerah, compact, dan enak digenggam. Yang saya suka juga dari CS ini, untuk posisi mata blade-nya ini berada di sebelah kanan body. Di samping bodinya ini terdapat stiker yang bertuliskan Inco Industrial CSLI 1651 Lithium Ion Circulauso. Untuk keterangan lainnya ini sama dengan keterangan yang terdapat di kardus sebelumnya. Untuk bagian handle-nya ini telah dilapisi dengan rubber yang berstruktur sehingga ini enak digenggam dan tidak licin. Untuk bagian body-bodinya ini terbuat dari bahan plastik yang berkualitas dengan finishing yang sangat rapi. Di bagian depannya ini juga terdapat satu buah handle lagi
Handle tambahan ini sangat membantu untuk kestabilan pada saat kita menggunakan CS ini dalam melakukan rip cut. Handle-nya ini juga telah dilapisi dengan rubber. Pada bagian penutup atas blade-nya ini terdapat tulisan Inco yang sudah emboss. Untuk bahannya ini cukup tebal, kokoh, finishingnya juga sangat rapi. Terdapat juga lubang pembuangan di sini. Untuk blade guard bagian bawah ini terbuat dari plastik transparan. Untuk putarannya ini sangat smooth sekali. Beralih ke bagian depan, di sini terdapat satu buah spindle lock yang berfungsi untuk menahan mata blade-nya agar tidak berputar pada saat kita melakukan penguncian atau membuka mata blade-nya ini. Selanjutnya, pada bagian belakang bodinya ini terdapat tuas untuk mengatur tinggi rendahnya dudukan dari base plate-nya. Untuk turun naiknya ini sangat smooth, bahannya juga cukup tebal, jadi tingkat kepresisiannya ini bisa tetap terjaga. Selanjutnya, terdapat juga fitur untuk pemotongan miring hingga 45 derajat yang bisa kita atur pada tuas di sini dan juga tuas yang terdapat di belakangnya. Jadi, kedua tuas ini harus kita setel terlebih dahulu. Tidak bisa hanya satu tuas saja. Untuk base plate-nya ini terbuat dari besi plat. Platnya ini cukup tebal, kokoh, dan tidak goyang, karena juga dilengkapi dengan sistem penguncian depan belakang. Untuk mata blade-nya ini berukuran 6,5 inci dan memiliki 24 buah gigi gergaji. Selanjutnya, kita akan ukur berapa kedalaman potong yang kita dapatkan. Di sini bisa kita lihat bahwa kedalamannya ini kita mendapatkan 5,5 cm. Sekarang kita akan lihat apakah antara base plate dengan mata blade-nya ini sudah presisi atau sudah siku. Bisa kita lihat untuk bagian depannya ini sudah siku. Untuk bagian belakangnya ini juga siku. Selanjutnya saya akan ukur untuk tingkat kepresisian base plate-nya ini. Untuk base plate bagian belakang saya mendapatkan jarak 9,3 cm. Untuk base plate yang bagian depannya ini saya mendapatkan jarak juga 9,3 cm. Artinya base plate-nya ini cukup presisi. Selanjutnya kita akan tes mesinnya ini. Di bagian samping handle-nya ini terdapat satu buah safety button, di mana jika button ini tidak ditekan maka triggernya ini tidak akan bisa berfungsi. Jika kita sudah menekan safety buttonnya, maka triggernya baru bisa berfungsi. Ini adalah salah satu fitur keamanan yang terdapat pada power tool Inco ini. Fitur keamanan satu lagi yaitu auto brake, di mana putaran dari blade ini akan berhenti dengan cepat jika triggernya sudah kita lepaskan. Baiklah, kita akan mencoba circle cordless Inco ini. Di depan saya sudah terdapat sebuah track yang sebelumnya saya gunakan pada circular saw Ryu. Untuk ukuran lebarnya ini lebih lebar punya Ryu dibanding punya Inco. Jadi saya akan memotong sisanya ini dan selanjutnya track ini akan saya gunakan untuk circle cordless Inco ini.
Ini adalah hasil potongannya. Cukup halus meskipun kita menggunakan mata bawaan 24T. Selanjutnya, kita akan potong blok board ini dibantu dengan track saw yang telah kita buat tadi. Sangat ringan meskipun kita gunakan pada blok board bertipe kayu keras. Dan untuk hasil potongannya juga tergolong halus. Selanjutnya, kita akan coba juga pada kayu jati Belanda ini. Setelah saya mencoba menggunakan circular saw Inco ini, dapat saya simpulkan bahwa circular saw ini sangat bertenaga, sangat presisi hasil potongannya, juga sangat halus meskipun menggunakan blade bawaannya. Jadi, buat teman-teman yang ingin memiliki circular saw cordless dengan budget 2 juta ke bawah, circular saw ini sudah sangat cocok untuk dibeli. Sekian video dari saya. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.